Wa udru tarkiha wa jum'atin matar wa wahalun wa syiddatil bardi wahar. Wa udru tarkiha, udzur meninggalkan jemaah. Kalau kemarin udzur dalam mengakhirkan sholat, sekarang udzur meninggalkan jemaah. Wa udru tarkiha, udzur meninggalkan jemaah, wa jum'atin, dan meninggalkan Jumat. Jadi diperkenankan atau diperbolehkan kita tidak sholat berjemaah atau tidak sholat Jumat. Apa udzurnya? Yang pertama, matorun, hujan yang sangat deras. Ini zaman dulu, masjidnya di Madiun, rumahnya di Surabaya. Ya. Itu zaman dulu. Sekarang masjidnya di Ngelom Gang 1, rumahnya Ngelom Gang 2. Berarti tetap wajib sholat Jumat. Zaman dulu masih lewat hutan, masih melintasi gunung dan yang lainnya. Percaya enggak kalau masjidnya Madiun, rumahnya Ngelom zaman dulu? Nah, percaya. Buktinya dalam bab zakat, di dalam bab hari raya dijelaskan. Ketika hari raya ketepatan di hari Jumat, Jumat tidak wajib. Idza wafaqah yaumul id yaumal jum'ah fala jum'atalah. Jadi kalau memang hari raya itu ketepatan Jumat, Jumatnya tidak wajib. Kok bisa? Itu zaman dulu. Pagi untuk sholat hari raya, rumahnya di Surabaya, masjidnya di Tulung Agung. Dengan jalan kaki. Setelah sholat pulang lagi jalan kaki. Sekarang masjidnya di Gang 2, rumahnya Gang 1, itu pun pakai sepeda motor. Ya, makanya zaman sekarang sama zaman dulu ini sangat beda. Pengertian tadi, kalau memang hari raya itu di hari Jumat, tidak wajib Jumat. Sekarang tidak bisa, karena sekarang dekat dengan masjid itu pun ada beberapa tidak ditempuh dengan jalan kaki, bedanya dengan zaman dulu. Jadi sekarang walaupun hujan yang sangat deras, tetap wajib sholat Jumat. Masjidnya Gang 1, rumahnya Gang 2, tetap wajib Jumat atau jemaah, itu tetap dianjurkan. Yang kedua, wawahalun, adanya lumpur lapindo umpamanya, sehingga tidak bisa lewat. Nah, ini di beberapa daerah atau di beberapa desa ya kan, ketika hujan tanahnya atau jalannya tidak bisa dilewati. Yang ketiga, wasyiddatul baradih, sangatnya dingin atau sangat dingin. Nah, ini di negara-negara Eropa sangat dingin. Kalau Indonesia kan cuacanya biasa. Waharin, dan sangat panas. Kalau negara Eropa ya biasa, hujan salju ya sudah biasa. Maka mereka tidak apa-apa, tidak jemaah, juga tidak sholat Jumat. Tapi kalau di Indonesia cuacanya biasa ya, banyak pohon dan yang lainnya. Wa maradun wa atasun wa ju'u qad dhahara aw ghalabal huju'u. Wa maradun, dan sakit. Sakit ini termasuk udzur yang sehingga kita diperbolehkan untuk tidak jemaah dan juga tidak Jumat. Pengertian sakit yang sekiranya dengan sakit ini menyebabkan yukhillul khusyuk, tidak khusyuk, tidak konsentrasi pada waktu sholat. Bedanya kalau cuma sudah yasir, sakit ringan. Kalau cuma sakit ringan, tetap wajib sholat Jumat dan juga tetap dianjurkan untuk sholat berjemaah. Wa atosun, dan atos, apa atos? Haus. Waju'un, dan lapar. Wa atasun, dan haus, waju'un, dan lapar. Ini sekarang lapar ini kan.
Makanya dalam fikih dianjurkan ketika ada makanan, kita mau sholat ada makanan, maka yang didahulukan makan terlebih dahulu. Jadi kalau memang ide quddimat ta'am, kalau memang sudah disuguhkan makanan, kita mau sholat, yang harus didahulukan kita makan terlebih dahulu baru sholat. Kenapa? Sholatnya biar khusyuk, khusyuk. Atasun haus wajuun dan lapar, qad dhahara yang nampak atau yang terlalu, yang terlalu, qad dhahara yang nampak atau yang terlalu. Laparnya nampak atau hausnya nampak. Au ghalabal huju'u atau ketiduran. Au ghalabal huju'u ketiduran. Ini ghalaban bahasanya, ketiduran. Bukan tidur, ya. Ma'atisai waqtiha wa uryu wa agludhi rihin karihin liyu. Ma'atisai waqtiha, dan luasnya waktu atau beserta luasnya waktu. Ma'atisai waqtiha, beserta luasnya waktu. Kalau waktunya itu sudah sempit, maka mau tidak mau harus sholat terlebih dahulu. Wa uryun dan telanjang. Wa uryun dan telanjang. Wa akluh zirihin karihin niyu, dan mengkonsumsi atau dan makan makanan yang tidak enak baunya, dan makan atau mengkonsumsi makanan yang tidak enak baunya. Kalau dalam fikih dicontohkan seperti bosol. Bosol itu bawang merah. Atau saumun itu bawang putih. Kalau makanan di Surabaya Sidoarjo apa? Makanan yang baunya enggak enak apa? Yang tidak enak baunya? Sosis enak enggak bau sosis? Masih enaknya. Yang enak baunya apa rasanya? Sosis enak baunya ya. Berarti kalau laki-laki merokok karena baunya tidak enak, itu hukumnya makruh. Jadi sebelum Jumat atau sebelum jamaah, karena ini sifatnya sholat dengan orang banyak, sangat makruh untuk menghadiri jamaah atau menghadiri Jumat. Bagaimana? Sebelum sholat sikat gigi terlebih dahulu. Otomatis apalagi ya kan, orang yang di kanan kirinya, malaikat pun ta'adzabiha, malaikat merasa terganggu. Dijelaskan dalam fikih bahwasanya khurujur rih fil masjid makruh. Kentut di dalam masjid itu makruh. Kenapa? Li'annal malaikatah tata'adzabihi. Karena dengan kentut malaikat itu merasa terganggu. Apalagi manusia. Malaikat saja merasa terganggu dengan baunya kentut, apalagi manusia. Begitu juga seperti bau rokok, terus bau apa ini? Bawang putih, bawang merah, atau mungkin makanan sekarang yang sekiranya menyebabkan bau tidak enak. Oleh karena itu, illam tazal fi baitihi falyaqudi wa la tasrihu qudwatun bi muqtadi. Illam tazal, jika baunya tidak hilang. Ilam tazal, jika baunya tidak hilang, maka fi baiti falyaqud, maka sholat di rumahnya. Jika baunya tidak hilang, maka sholat di rumahnya, tidak usah jamaah ke masjid. Kalau memang mulutnya masih bau, kecuali dalam masalah puasa. Puasa itu sudah jelas bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu termasuk keistimewaan.
pun wala tasihu qudwatun bi muqtadi wala biman talzam wala tasihu dan tidak sah, wala tasihu dan tidak sah qudwatun bermakmum atau berjamaah, wala tasihu tidak sah qudwatun bermakmum atau berjamaah bimuqtadi pada makmum, bimuqtadi pada makmum. Wis contohnya yang jadi imam, Mbak Wiwi jadi imam, semuanya ini menjadi makmum kecuali satu yang ketinggalan. Ketinggalan siapa? Mbak Lila ya. Naila apa Lila? Ya, Mbak Naila ketinggalan dari jemaah. Jemaah yang di depan itu sudah selesai. Baru datang. Kalau jemaah pada makmum yang di depan sekarang ini tidak menjadi masalah karena statusnya mereka sudah selesai. Sekarang masalahnya dari sekian orang ini semuanya menjadi makmum. Imamnya Mbak Wiwit. Mbak Naila setelah wudhu ternyata berjamaah atau bermakmum kepada orang yang di depannya. Padahal statusnya yang di depan itu masih menjadi makmum. Seperti ini Mbak Naila itu jamaahnya tidak sah. Oleh karena itu sholatnya sah tapi jamaahnya tidak sah. Artinya apa? Artinya dianggap mendapat satu pahala. Paham ya? Sholatnya sah tapi yang tidak sah jamaahnya. Wis. Tapi ada yang mengatakan bukan cuma jamaahnya, sholatnya juga tidak sah. Ada yang mengatakan pengertian ini bukan cuma jamaahnya tapi sholatnya juga tidak sah. Ketika kita bermakmum kepada makmum, maka sholatnya tidak sah. Wala biman dan bermakmum pada orang, wala biman dan bermakmum kepada orang, talzamuhu i'adah yang wajib mengulangi sholat. Talzamuhu i'adah yang wajib mengulangi sholat. Contohnya seperti si A ini tidak menemukan air, juga tidak menemukan debu. Tidak menemukan air, tidak bisa wudhu. Tidak menemukan debu, juga tidak bisa tayamum. Maka solusinya sholat li hurmatil waqti, karena tidak ada air, tidak ada debu. Ternyata di belakang ada yang berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena saya ini masih wajib untuk i'adah atau wajib mengulangi sholat. Saya ulangi lagi contohnya. Statusnya saya ini tidak menemukan air, mestinya wudhu, berhubung tidak menemukan air harus tayamum. Tapi sayangnya tidak ada debu, maka ketika saya nyampe ke rumah harus mengulangi sholat lagi. Lah sekarang ada kejadian di belakang saya ada yang berjamaah atau yang ada menjadi makmum, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena saya statusnya harus wajib mengulangi lagi. Wala biman dan kepada orang, wala biman talzamuhu i'ada wala biman qoma ila ziyada, wala biman dan bermakmum pada orang qomah yang berdiri, qomah yang berdiri ila ziyada untuk menambah rakaat. Qomah yang berdiri ila ziyada untuk menambah rakaat. Wis, imamnya sekarang lupa, yang mestinya duhur 4 rakaat ternyata sholatnya 5 rakaat kembali berdiri.
Dalam hal ini maka makmum yang di belakang tidak boleh mengikutinya. Saya ulangi lagi, ketika imam itu sholat lebih, duhur mestinya 4, ternyata ini 5 rakaat, maka bagi orang yang di belakang tidak boleh mengikuti. Caranya boleh 2. Boleh dia tetap duduk dengan cara intidor atau menunggu, atau boleh dia langsung salam, yaitu harus mufarokoh. Jadi imamnya berdiri lagi untuk rakaat yang kelima, Allahu Akbar, padahal mestinya salam, ternyata berdiri untuk rakaat yang kelima. Maka bagi makmum ada 2 pilihan. Yang pertama, boleh dia duduk menunggu imam, atau dia langsung salam terlebih dahulu, tapi harus niat mufarokoh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.